Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nikawa dalam Sirah Nabawiyah bagian yang ke-53. Kita doakan semuanya, saudara-saudaraku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, cucu-cucuku, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mulai Sirah Nabawiyah bagian ke-53 ini. Jangan lupa dalam pandemi COVID-19 ini, setiap keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga. Dan jangan lupa lagi, kalau melihat Sirah Nabawiyah, like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada saat itu mereka mengulurkan tangannya kepada Rasulullah dan berikrar. Inilah baiat Aqobah yang kedua. Dalam ikrar kedua ini mereka bersumpah bahwa mereka berkata, kami berikrar mendengar dan setia pada waktu suka dan susah, pada waktu duka, pada waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah ini. Begitulah bunyi ikrar, yaitu kepada Rasulullah, para kaum di Yastrib, bangsa Yastrib. Rasulullah menjabat tangan kaum laki-laki namun tidak menyentuh tangan kaum wanita. Setelah itu beliau berkata, pilihlah 12 pemimpin dari kalangan kaum tuan-tuan kalian. Akhirnya dipilih 9 dari orang itu di Khazraj, dan yang 9 orang dari orang Khazraj dan 3 orang dari orang Aus. Para pemimpin itu Rasulullah berkata, tuan-tuan adalah penanggung jawab masyarakat seperti pertanggungjawaban pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam binti Maryam. Terhadap masyarakat sayalah yang bertanggung jawab kepada masyarakat saya. Begitulah Rasulullah bersabda. Peristiwa ini selesai di tengah malam di celah Gunung Aqobah, jauh sekali dari keramaian masyarakat, dan saat itu mereka berharap hanya Allah saja yang mengetahui urusan mereka. Namun ternyata ada seorang yang kebetulan sedang melewati itu dan merasa curiga dengan suara-suara dari puncak bukit. Orang itu memanjat lereng bukit itu, gunung itu, dan menyaksikan baiat Aqobah kaum muslimin. Salah satu dari baiat Aqobah kedua ini, yaitu ikrar ini adalah dicantumkannya ketentuan tentang perang. Jadi pihak Ansor berjanji akan membela Rasulullah SAW sekalipun harus berperang dan mengorbankan jiwanya. Semua itu dilakukan kaum Ansor tanpa pamrih, sama sekali tidak mengharapkan apapun dari Rasulullah SAW kecuali dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengintai peristiwa ikrar tadi malam itu, yang lewat itu berteriak-teriak dan memberitahu penduduk Quraisy yang tinggal di Mina. Tidak jauh dari penduduk Quraisy tinggal di Mina itu tidak jauh dari Gunung Aqobah. Lalu orang yang tadi malam mendengarkan ikrarnya Rasulullah dengan kaum
di Yastrib itu dia langsung berteriak dan bilang, hai penduduk Quraisy yang tinggal di Mina, orang-orang yang pindah agama itu sudah berkumpul. Maksudnya orang yang itu sudah berpindah agama dan berkumpul, mereka akan memerangi kamu. Walau cuma mendengar selintas, orang itu mengetahui maksud dari kaum muslimin dengan berteriak-teriak keras, termasuk mengacaukan baiat kaum muslimin, agar orang itu berharap kaum muslim itu jadi takut, gelisah, dan membatalkan perjanjiannya mereka dengan Rasulullah SAW. Namun tekad kaum muslimin sudah tidak lagi tergoyahkan. Bahkan dengan semangat yang menyala, yang bernama Abbas bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau, mengutus Tuhan atas dasar kebenaran, kalau sekiranya Tuhan berkenan, penduduk Mina itu besok akan saya habisi dengan pedang saya, dengan pedang kami. Rasulullah menjawab, kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke rumah, ke kemah tuan-tuan dengan cepat, dan diam-diam kaum muslim itu kembali ke kemah masing-masing dan mereka tidur sampai pagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada malam hari itu. Akan tetapi pagi itu orang Quraisy yang sudah mengetahui beritanya, ada ikrar lewat orang yang kebetulan mendengar di Bukit Aqabah tadi, berkumpul dengan cepat dan segera bertindak. Mereka mendatangi para pemimpin rombongan Aus dan Khazraj. Apa yang terjadi? Kata mereka, kami dengar tadi malam kalian menjanjikan sesuatu kepada Muhammad, ujar pemimpin Quraisy setengah menuduh. Tidak semua rombongan Aus dan Khazraj adalah, tidak semuanya orang muslim. Jadi pada waktu itu yang mengadakan ikrar itu hanya yang muslim. Dan kebetulan salah beberapa pemimpin itu tidak muslim, sehingga dia tidak mengetahui ada perjanjian, karena yang muslim tadi dengan diam-diam ke Bukit Aqabah mengadakan ikrar. Namun yang tidak muslim dia tidak mengetahui. Tidak ada apa-apa, kalian pasti salah. Tidak seorang pun dari rombongan kami itu keluar perkemahan. Kami semalam tidur. Bantah para pemimpin rombongan yang dari Yastrib yang belum mengikuti ajaran Rasulullah. Tadi malam memang kaum muslimnya itu bergerak diam-diam. Mereka tidak memberitahu anggota rombongan yang belum beriman tentang perjanjian mereka dengan Rasulullah. Akhirnya orang-orang Quraisy kembali dengan hati yang gelisah, ragu-ragu. Sementara itu dengan tenang anggota rombongan itu dari Yastrib tadi berkemas dan berangkat pulang. Kaum Ansor atau para penolong itulah yang dijuluki Rasulullah SAW kepada sahabat barunya yang berasal dari kota Yastrib tadi. Sebelum kaum Ansor datang, rasanya dakwah Islam itu akan berputar di sekitar Mekah. Padahal seluruh penduduk Mekah sudah diancam habis-habisan oleh para pemimpin Quraisy agar tidak menjadi pengikut Rasulullah SAW. Di mata orang Quraisy tiba-tiba saja Islam sudah menjadi kuat nun jauh di negeri Yastrib. Dan di luar jangkauan mereka, tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya menyusul kaum Ansor ke Yastrib. Dengan sangat cerdik, beliau memerintahkan kaum muslim hijrah ke Yastrib secara berpencar dengan kelompok yang kecil-kecil, tidak berkelompok besar, dan diam-diam agar tidak menimbulkan kepanikan bangsa Quraisy. Mulailah mereka berhijrah sendiri-sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Cara seperti itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam waktu itu berhijrah sekaligus dengan berkelompok besar.
Ketika orang Quraisy tahu, mereka mulai panik. Tahan mereka, jangan sampai keluar dari kota Mekah untuk mengungsi. Kurung orang yang mencoba pergi, perintah seorang pemimpin. Mengapa kita bunuh saja? Seru yang lain. Apa kamu sudah tidak waras? Kalau dia kita bunuh, pastilah kabilah akan menuntut balas. Kabilahnya ya, dia dimaksud kabilah dari kaum Yasrib akan menuntut balas. Quraisy akan dipecah dan akan terjadi perang saudara. Pasti akan menguntungkan Muhammad. Tidak, jangan dibunuh. Bujuk saja supaya mereka kembali. Kalau perlu diiming-imingi dengan harta supaya dia kembali pada sesembahan mereka yang lama. Jika tidak mau juga, siksa dengan sekeras-kerasnya, dengan kejam. Demikian orang Quraisy itu bertindak kepada bangsa Quraisy yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada istri yang berkisahkan dengan suaminya, kalau istrinya itu orang Quraisy, ia tidak boleh ikut suaminya hijrah ke Yasrib. Jika tidak menurut, wanita itu akan dikurung. Semua itu rela dijalani kaum muslimin. Mereka rela berpisah dengan keluarganya, bahkan meninggalkan harta untuk berhijrah demi kebebasannya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perjumpaan kita pada sore hari ini untuk bab yang 53. Semoga semuanya bisa mengambil hikmahnya, mempelajari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.